Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rahman Nur Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Oke, yang pertama-tama kita menuju slide yang pertama, yaitu tentang biografi atau riwayat hidup beliau. Yang pertama-tama, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani lahir pada tanggal 1116 Hijriah atau 1074 Masehi di Palembang. Itu pendapat yang dikemukakan oleh M. Khatib Khuzuain dan Az-Zubatri Azra. Tapi ada pendapat lain bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palimbani lahir pada 1150 Hijriah atau 1737 Masehi menurut Man Al-Abdullah. Kemudian Syekh Abdul Somad Al-Palimbani wafat pada tanggal 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Meskipun ada sejarawan yang menulis bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palimbani wafat pada 1200 Hijriah atau 1785 Masehi. Berdasarkan tahun kelahiran tersebut, diketahui bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palimbani melewati masa kecilnya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin I. Kondisi lingkungan tersebut kelak mengantarkan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tercatat sebagai salah satu ulama Nusantara pertama yang lulus dari lembaga pendidikan Islam di kota Mekah dan Madinah yang mengkhususkan diri di bidang ilmu sufi dan teologi. Kemudian jalur nasab beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani dengan Raden Ranti. Ayah beliau adalah ulama yang berasal dari zaman yang dilantik menjadi mufti pada awal abad ke-18. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke slide berikutnya. Karya-karya beliau. Yang pertama, karya beliau adalah Kitab Hidayat As-Salikin fi Suluk Maslah Al-Muttaqin, merupakan karya paling fenomenal dari Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Kitab ini diadaptasi dari kitab karangan Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayat Al-Hidayah. Kemudian yang kedua ada kitab Tuhfat Al-Rohibin fi Bayan Hakikat Imam Al-Mukminin, merupakan kitab yang berisi tentang jawaban atas permintaan Sultan Ahmad Najamuddin yang memintanya untuk menulis kitab mengenai hakikat iman dan hal-hal yang dapat merusaknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kitab karya tulis Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yang sangat fenomenal. Selanjutnya adalah kitab Nasihat Al-Muslimin. Kitab ini ditulis pada hari Sabtu 25 Jumadil Awal 1186 Hijriah atau 23 Agustus 1772 Masehi. Kitab ini membahas secara mendalam dua hal terkait keutamaan berjuang di jalan Allah. Pertama, tentang ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan berjihad, dan kedua, keutamaan berinfak di jalan Allah. Oke, selanjutnya teman-teman, riwayat pendidikan beliau. Yang pertama, beliau mulai pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Jalil di Kedah. Kedua, beliau mondok di negeri Patani, Thailand, diantaranya Pondok Kuala Mekah, Bedang Kucil, dan Semala dengan guru Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin. Yang ketiga, beliau melanjutkan pendidikan di Makkah dan Madinah. Beliau mempelajari ilmu sufi dan
dengan Syekh Muhammad bin Zaman. Yang selanjutnya beliau mendalami kitab tasawuf daripada Syekh Abdul Rauf Singkel dan Samsudin Al-Sumatrani dari Aceh. Dan ini nama guru beliau antara lain satu Syekh Abdul Jalil, kedua Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin, ketiga Syekh Muhammad bin Zaman, keempat Syekh Abdul Rauf Singkel, yang kelima Samsudin Al-Sumatrani. Selanjutnya murid beliau antara lain ada tiga, yaitu yang pertama ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, yang kedua ada Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin, dan yang ketiga ada Syekh Khatib. Yang selanjutnya kita menuju slide ketiga. Peranan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kemerdekaan yang pertama meliputi Perang Aceh. Perang Aceh yang begitu heroik dan termotivasi oleh hikayat perang Sabil disadur dari kitab Nasihat Al-Muslimin karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Walaupun tidak langsung terjun ke medan perang, dengan adanya hikayat ini setidaknya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ikut terlibat secara tidak langsung dalam membela kemerdekaan. Yang berikutnya ada peranan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam penyebaran agama Islam. Antara lain yang pertama ikut menyerukan jihad terhadap Belanda yang menindas kaum muslim di Nusantara. Kedua, mengarang kitab-kitab yang mengejar ulama Nusantara yang sedang belajar di Mekah dan Madinah. Yang ketiga, menyebarkan ilmu sufi dan tasawuf di Nusantara. Dan ini yang kedua dari peranan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani terhadap kemerdekaan, yaitu surat Syekh Abdul Somad Al-Palimbani kepada Sultan Dinasti Mataram. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani menulis surat-surat yang ditujukan kepada para sultan di Dinasti Mataram. 3 surat yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani diantaranya berhasil disita oleh pemerintah Belanda. Surat-surat tersebut berisi kepada para penguasa dan pangeran Jawa untuk melakukan perang suci melawan kaum kafir. Terlepasnya dari surat ini sampai atau tidak kepada Sultan, jelas 3 surat Syekh Abdul Somad Al-Palimbani menunjukkan bahwa betapa pengaruhnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani di Nusantara. Bisa dibayangkan jika surat-surat yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani sampai kepada Sultan. Jika surat itu sampai, tentunya bisa dipastikan akan memberi warna baru, warna yang berbeda dalam sejarah perlawanan terhadap dominasi kekuatan Barat di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Yang ketiga, pertempuran antara pasukan VOC dengan pasukan Kesultanan Palembang Darussalam mengakibatkan terjadinya pembakaran hebat di ibu kota kesultanan. Perang ini berlangsung seru dan akhirnya perang yang bermula pada tanggal 12 Juni 1819 Masehi berhasil dimenangkan oleh pasukan Kesultanan Palembang Darussalam. Selanjutnya kita menuju ke slide 4. Kesimpulannya yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani adalah ulama besar Nusantara ke-18 Masehi yang lahir dan dibesarkan di Palembang pada masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani menghabiskan hampir seluruh usianya di Tanah Suci untuk menuntut ilmu dan mencapai puncak karir keilmuan tertinggi di Timur Tengah. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tidak hanya sibuk dan menulis kitab dan mengajar, tetapi juga memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan yang besar
terhadap tanah airnya Nusantara. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani menulis beberapa surat motivasi kepada para penguasa dari dinasti Mataram untuk berjihad mempertahankan kedaulatan negerinya. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga tercatat sebagai ulama Nusantara yang pertama kali menulis kitab jihad yang sangat fenomenal yang berjudul Nasihat Al-Muslimin. Kitab ini telah menginspirasi gubahan hikayat perang Sabil yang sangat besar pengaruhnya dalam jalannya perang Aceh yang heroik dan militan dalam melawan Belanda. Selain itu, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga terlibat aktif dalam segala peristiwa penting yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam. Ketokohan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani juga sebagai ulama Nusantara yang memiliki reputasi keilmuan yang tinggi di Tanah Suci sudah sepatutnya dijadikan sumber keteladanan bagi generasi muda di masa sekarang. Dan ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.